Tiap orang pasti pernah merasakan indahnya dan betapa bahagianya saat berada di fase yang namanya pacaran. Di fase itu, kita bisa saling berbagi tawa, kegembiraan, sedih, senang bersama. Namun, karena hal tersebut juga, tidak sedikit orang yang melanggar norma agama, melewati batas yang mengakibatkan malapetaka untuk diri mereka sendiri, yaitu kehamilan di luar nikah. Jika sang kekasih mau bertanggung jawab, itu bagus. Jika tidak, maka hanya akan merugikan satu belah pihak. Apalagi akan ada karma yang menunggu di masa depan karena perbuatan yang sudah dilakukan. Contohnya seperti kisah di film ini. Karena tindakannya dengan kekasih di masa lalu, sang perempuan jadi hamil dan membesarkan anak tersebut tanpa seorang ayah. Namun banyak kegembiraan juga yang diberikan anak tersebut. Tapi pada akhirnya Tuhan sudah menentukan takdir untuk anak itu. Nah, bila kamu penasaran apa takdir yang diberikan kepada anak tersebut dan bagaimana kelangsungan hidup perempuan itu ke depannya, yuk kita saksikan bersama alur cerita film yang akan nostalgia film bawakan. Namun sebelum kita masuk ke alur cerita filmnya, tolong bantu aku untuk klik tombol subscribe channel ini dan bunyikan lonceng notifikasinya sob, agar aku selalu bersemangat membuat kamu bernostalgia. Di pembukaan film kita diperlihatkan ada kunjungan salah satu politisi yang bernama Molarte ke sebuah sekolah karena sekolah tersebut sedang mengadakan kompetisi Vision of India. Di saat Amol sedang melihat hasil karya murid-murid yang mengikuti kompetisi tersebut, ada satu karya yang menarik perhatiannya. Karyanya adalah globe atau bola dunia yang dicat putih. Saat pemberian penghargaan, dia bertanya siapa yang membuat karya ini, karena ini bagus sekali, seperti mencerminkan negara India. Kemudian muncullah salah satu murid yang bernama Aro. Dia memiliki penyakit langka yang bernama progeria, seorang anak yang berumur 12 tahun, namun memiliki wajah dan bentuk tubuh layaknya orang tua umur 70-80 tahunan. Amol sangat kaget saat melihatnya, sedangkan para murid lainnya bersorak nama Aro. Di perjalanan pulang, Amol memikirkan tentang Aro, anak yang pintar namun mengidap penyakit sangat langka. Kemudian Sim berganti ke rumahnya Aro. Aro tinggal bersama dengan ibunya yang bernama Vidya dan neneknya yang biasa dipanggil Bam. Aro menjelaskan kepada ibunya kalau dia memenangkan penghargaan Vision of India, padahal dia hanya mengecat globe. Ibunya bertanya, jadi itu kebetulan? Tapi dijawab Aro tidak. Setelah itu dia disuruh makan. Saat Aro sibuk dengan makanannya, ibunya menonton televisi. Ibunya langsung melihat berita tentang Aro yang mendapat penghargaan, dan dia melihat kekasihnya dulu juga ada di sana, yaitu Amol. Dia pun langsung mengingat masa lalu bersama dengan Amol. Awalnya mereka bertemu secara tidak sengaja. Namun dari pertemuan itulah mereka menjadi sangat dekat. Mereka pergi dan bersenang-senang bersama. Tapi pada akhirnya hal tidak diinginkan terjadi. Vidya ambil anak dari Amol. Namun di saat Vidya meminta pertanggungjawabannya, Amol menjawab dia belum siap nikah karena dia ingin melanjutkan studinya dan menyuruh agar anak yang dikandungnya digugurkan saja. Vidya yang mendengarnya langsung mengatakan, "Aku yakin suatu saat kau akan menjadi politisi besar, dan aku berjanji tidak akan menemui kau lagi." Vidya langsung meninggalkannya. Setelah itu Sin memperlihatkan Vidya curhat kepada ibunya soal masalah yang sudah dia buat bersama kekasihnya. Ibunya lalu bertanya, apakah kau ingin bayi ini atau tidak? Vidya bingung menjawabnya, apalagi dia harus tetap menyelesaikan studinya, serta dirinya belum tahu cara membesarkan anak tanpa ayah. Ibunya lalu berkata, "Ayahmu meninggal saat umurmu 2 tahun dan aku yang membesarkanmu seorang diri." Ibunya lalu bertanya kembali, "Kau ingin anak ini atau tidak?" Vidya menjawab, "Iya." Setelah itu Sin memperlihatkan perjuangan Vidya yang tetap melanjutkan studinya sambil membesarkan kandungannya. Sedangkan Amol galau menunggu kabar dari Vidya. Akan tetapi tiba-tiba Vidya menelponnya. Vidya berkata masalah sudah selesai. Amol lalu meminta bertemu dengannya. Namun Vidya berkata, "Aku akan menemuimu di saat kau sudah jadi politisi besar." Kemudian Sin memperlihatkan hari kelahiran anaknya Vidya. Di saat sang anak sudah lahir, ternyata anaknya terkena penyakit progeria. Dokter menjelaskan kalau progeria adalah penyakit yang menyebabkan penuaan dini. Usianya akan 5-6 kali lebih cepat dari anak pada umumnya.
Ditambah usia anak yang mengidap penyakit progeria tidak dapat melampaui umur 13-14 tahun dan obatnya belum ditemukan. Vidya yang mendengarnya berusaha mencari tahu tentang penyakit tersebut, tetapi hasilnya nihil. Namun dia tetap berusaha membesarkan anaknya bersama dengan ibunya. Setelah itu Vidya dikagetkan oleh ibunya. Dia lalu menjelaskan kalau Aro telah bersalaman dengan ayahnya. Kemudian scene berganti ke Aro yang sedang melihat teman-temannya bermain bola. Lalu ada murid perempuan yang mendekati Aro, tapi dia langsung pergi seakan tidak mau didekati. Kemudian dia bertemu temannya lagi yang sedang belajar matematika. Temannya pusing karena harus mengerjakan tugas aljabar. Namun Aro tidak begitu menanggapi temannya tersebut. Tiba-tiba di luar pagar sekolah, banyak sekali wartawan yang ingin menemui Aro untuk melakukan wawancara. Kepala sekolah pun berusaha mengusir mereka. Di sisi lain, Aro juga diberitahu teman-temannya kalau wartawan ingin bertemu dengannya. Tapi Aro tidak peduli. Dia pun langsung dipanggil kepala sekolah ke ruangannya. Saat Aro sedang berbincang dengan kepala sekolah, ibunya tiba-tiba datang. Aro langsung diajak pulang. Setelah sampai di rumah, Aro begitu kesal kepada Amol. Saking kesalnya kepada Amol, dia sampai mengirim email kepadanya yang berisikan "Aku benci kamu". Lalu scene berpindah ke esokan harinya. Keadaan di sekolah jauh lebih tenang. Tidak ada lagi wartawan yang ingin bertemu dengan Aro. Setelah itu scene memperlihatkan Aro dan murid lainnya belajar aljabar. Saat guru bertanya kepada salah satu murid, murid itu malah batuk-batuk. Aro yang melihat itu langsung tertawa. Sang guru yang melihat Aro yang ngetawain temannya langsung melempar pertanyaan kepadanya. Tapi tiba-tiba Aro seperti sesak napas hingga semua murid dan guru panik. Namun setelah membaik, Aro dapat menjawab pertanyaan guru tersebut dengan benar. Saat kelas selesai, kepala sekolah bilang ada telepon untuk Aro. Rupanya itu dari Amol yang meminta maaf karena pertemuannya kemarin membuat kehidupan Aro jadi diburu wartawan. Tapi Amol mengatakan kedepannya sudah tidak akan ada lagi yang akan mengganggunya. Dia lalu bertanya kembali kepada Aro, mau apa lagi? Aro menjawab dia mau melihat rumah presiden. Kemudian saya memperlihatkan kediamannya Amol. Di saat Amol mau pergi, ayahnya mengajaknya mengobrol sebentar. Namun Amol berkata sangat sibuk dan ia pun meninggalkan ayahnya. Setelah itu kita akan diperlihatkan cara kerja Amol. Kerjanya bagus, ulet dan bijaksana. Kemudian scene berpindah ke rumah Aro. Saat neneknya mau pergi ke pesta pernikahan saudaranya, Aro bertanya kepada neneknya apakah ibu juga melakukan pernikahan. Namun neneknya mencoba menyembunyikan fakta yang sebenarnya. Lalu scene balik lagi ke Amol. Ternyata Amol ingin dijodohkan dengan anak teman ayahnya, tapi Amol menolak perjodohan itu. Setelah itu dia mengirim email ke Aro, tapi Aro malah mengajaknya webcam. Saat ibunya melihatnya, dia bertanya lagi webcam sama siapa. Namun saat melihat wajah Amol, ibunya langsung mencoba menghindar. Aro yang melihat ibunya bereaksi begitu, dia berkata jika ada yang mengganggumu, lapor padaku dan aku akan lapor pada Amol. Setelah itu scene berpindah ke esokan harinya. Aro sedang mencari temannya. Ternyata temannya itu sedang latihan balet. Kemudian Aro mengatakan kepada temannya kalau dia akan ke rumah presiden. Temannya kecewa karena tidak diajak. Tapi Aro menjelaskan kalau dia pergi dulu untuk memeriksa keadaan di sana. Setelah itu baru mengajaknya ke sana. Temannya itu pun mempercayai perkataannya. Lalu scene berpindah ke kantor Amol. Terlihat dia sedang mengobrol dengan politisi lain. Namun sepertinya lawan bicaranya itu tidak menyukai program yang diusung oleh Amol. Setelah itu Amol meminta kepada asistennya untuk mengubah schedule karena dia ingin mengunjungi rumah-rumah di Ambedkar. Kemudian saya memperlihatkan Amol yang sudah sampai di sana. Banyak masyarakat yang menyambutnya. Dia pun langsung mengunjungi satu-satu rumah warga di sana. Amol lalu berkata kepada setiap warga kalau dia akan membangun pemukiman yang lebih layak untuk mereka, agar mereka terbebas dari penyakit yang dapat membahayakan diri mereka. Setelah itu scene berpindah ke Aro. Dia bersemangat sekali karena 4 hari lagi dia akan pergi ke rumah presiden. Bahkan dia sampai membeli baju baru bersama neneknya. Balik lagi ke pemukiman warga di Ambedkar. Rupanya ada politisi yang tidak menyukai program Amol. Dia berkata kepada warga kalau Amol hanya akan mengusir mereka dari sana.
Lalu untuk membuktikan omongannya, dia menyabotase listrik di sana, sekaligus memanggil para wartawan untuk menyudutkan Amol. Masyarakat yang terprovokasi pun melakukan demo kepada Amol agar dirinya turun dari kursi politik. Kemudian Sam berganti ke arah yang makin tidak sabar melihat rumah presiden, karena satu hari lagi dia akan pergi ke sana bersama dengan Amol. Namun di sisi lain, Amol sedang sibuk untuk meyakinkan masyarakat kalau dirinya benar. Shin pun berganti ke rumah Aro. Di sana Aro sudah siap untuk pergi. Namun orang tuanya mengatakan kalau dia tidak akan ke sana karena dia tidak mendapat email atau telepon dari Amol untuk memastikan apakah jadi pergi atau tidak. Namun Aro tetap menunggu untuk dijemput, tapi jemputan itu tidak kunjung datang. Di satu sisi, Amol telah melupakan janjinya untuk mengajak Aro melihat rumah presiden. Balik lagi ke rumah Aro. Karena tidak jadi pergi, Aro jadi ngambek. Namun di saat ibunya menyalakan TV, ada berita live yang menayangkan Amol. Dalam live tersebut diberitakan banyak orang miskin dan tunawisma yang menggeruduk rumah orang-orang kaya. Para orang miskin itu ingin tinggal di rumah orang kaya tersebut. Dalam berita tersebut juga membongkar para awak media yang mendapat uang sogokan dari politisi korup untuk mengangkat nama mereka. Amol lalu berkata, "Aku siap ditangkap jika melakukan hal yang sama. Namun kita tangkap dulu orang korup seperti ini," dan polisi pun bergerak untuk menangkap mereka. Setelah live berita itu selesai, saat perjalanan pulang Amol melewati rumah presiden. Dia jadi teringat dengan janjinya kepada Aro. Shin kemudian berpindah keesokan harinya. Saat bertemu dengan teman-temannya, Aro ditanya apakah jadi pergi ke rumah presiden. Karena malu, Aro berbohong kepada mereka dengan mengatakan dia jadi pergi. Namun kebohongan Aro terbongkar saat kepala sekolah memberitahunya kalau Amol menelpon. Dia berkata menyesal tidak jadi pergi bersamanya. Teman-temannya yang mengetahui hal tersebut tetap mensupport Aro. Saat sekolah usai, Aro yang baru sampai di rumah langsung mengunci diri di kamar. Di sisi lain, Amol yang ingin minta maaf kepada Aro, dia langsung meminta nomor rumahnya. Saat tersambung, neneknya memberitahu kalau dia sedang tidur. Amol pun menjawab akan menelponnya nanti. Setelah itu, saat ibunya sampai di rumah, Aro masih mengunci diri di kamar. Untuk membujuknya keluar, ibunya dan neneknya bermain PS bersama. Hal itu pun berhasil membuat Aro keluar kamar. Dia langsung merebut stick PS dari neneknya dan fokus bermain. Kemudian saya memperlihatkan ibunya Vidya mengajak ngobrol anaknya. Ibunya meminta kepada Vidya untuk menjelaskan kebenaran kepada Aro. Tapi Vidya belum siap menjelaskannya. Lalu scene berganti saat Aro menyaksikan pertandingan bisbol teman-temannya. Saat ada murid wanita yang ingin mendekatinya lagi, Aro langsung berlari ke lapangan dan ikut serta dalam permainan tersebut. Namun di saat mengejar bola, dia terjatuh dan pingsan. Teman-temannya langsung membawanya ke rumah sakit. Saat di rumah sakit, dokter meminta kepada ibunya untuk memberhentikan Aro dari sekolah. Karena seiring bertambah umurnya, kondisi tubuhnya akan semakin melemah. Namun Vidya menolak usulan dokter tersebut. Kemudian saat Aro sadar, ibunya bercerita tentang Amol adalah ayah kandungnya. Aro pun bertanya kepada ibunya, "Kenapa baru memberitahuku sekarang?" Ibunya menjawab, "Karena aku tidak ingin membagikan hal itu dengan siapapun." Setelah itu Shin memperlihatkan Aro yang sudah kembali ke rumah dan besoknya dia kembali bersekolah. Saat sudah bertemu dengan teman-temannya, ada satu temannya yang bersembunyi di belakang pohon karena ayahnya dipanggil guru ke sekolah. Temannya sangat kesal kepada ayahnya dan mengatakan dia bukan ayahku, namun dia punya bukti kuat dan kemiripan yang sama seperti diriku. Dari perkataan temannya itu, Aro mendapat pelajaran. Dia pun mencari kemiripan dan bukti kuat apakah Amol ayah kandungnya atau bukan. Setelah itu hari berganti keesokan harinya. Amol menelpon kembali dan sekarang Aro mau mengobrol dengannya. Amol langsung mengajak Aro untuk pergi ke rumah presiden setelah pulang sekolah. Dia langsung meminta izin kepada ibunya dan ibunya mengizinkan dia pergi. Kemudian Shin memperlihatkan Aro yang pulang sekolah, langsung diantar ke bandara untuk terbang ke Delhi bersama dengan Amol. Selama di perjalanan, Aro mencari kemiripan dengan ayah kandungnya tersebut. Saat sampai di hotel, Aro mendapat kamar sendiri, lalu dia diajak makan malam bersama. Kemudian Amol bertanya tentang orang tuanya. Aro menjelaskan tentang ibunya seorang dokter kandungan, sedangkan ayahnya dia tidak tahu. Amol bertanya kenapa tidak tahu, namun Aro menjawab tetap tidak tahu. Amol pun ingin bertemu dengannya. Aro langsung ingin menelponnya,
Di saat diberikan telepon untuk menelponnya, Aro malah menelpon ibunya. Kenapa menelpon ibunya saja? Karena ayah kandungnya ada di depannya sekarang. Namun Amal belum tahu bahwa anak di depannya itu adalah anak kandungnya. Setelah itu scene berganti saat Aro diajak melihat rumah presiden. Namun saat sampai di depan gerbangnya, Aro malah minta untuk putar balik ke hotel. Amal pun menjadi marah karena sudah mendapat izin berkunjung ke rumah presiden, tapi malah dibatalkan oleh Aro. Kemudian Aro mengunjungi kamarnya Amal. Dia mengatakan, aku berkemas untuk 2 hari, bukan 1 hari. Namun Amal berkata, aku marah Aro, kenapa kau tiba-tiba tidak mau bertemu presiden? Aku kecewa. Tapi Aro membalas, aku juga marah. Amal lalu bertanya, apa kau balas dendam karena kejadian kemarin? Aro menjawab, bukan kejadian kemarin, tapi kejadian sebelum-sebelumnya. Amal bingung dengan perkataannya. Dia pun bilang, apa maksudmu? Namun Aro cuma bilang, pikirkanlah. Tiba-tiba pengawal datang untuk melapor mobil sudah datang menjemput. Tapi Aro bilang dia tidak akan kemana-mana, dia akan tinggal sehari lagi. Karena Amal penasaran dengan kesalahan yang dikatakan oleh Aro, dia bertanya apa kesalahanku. Untuk menjelaskannya, Aro minta diajak jalan-jalan dulu. Mereka pun jalan-jalan berdua. Lalu Amal bertanya kembali, apa kesalahanku? Tapi Aro mengalihkan jawabannya dengan bertanya, kapan terakhir kali kau keluar tanpa pengawal? Amal menjawab, sudah lama sekali. Kemudian Amal bertanya kembali, apa kesalahannya, serta kenapa tidak jadi ke rumah presiden. Karena Amal mengajukan 2 pertanyaan, Aro hanya mau menjawab 1. Kenapa alasan dirinya tidak jadi ke rumah presiden? Karena dia ingin pergi ke toilet untuk buang air. Amal yang mendengarnya tertawa karena itu konyol. Setelah itu mereka tetap melanjutkan jalan-jalannya. Setelah itu mereka kembali ke hotel. Namun di perjalanan ada gelandangan yang buang air di tempat umum. Amal yang melihatnya langsung mengusirnya. Dia sangat marah dengan gelandangan tersebut karena sudah disediakan toilet tapi tetap buang air sembarangan. Melihat Amal yang sedang marah, Aro mencoba menghiburnya dengan cerita lucu. Saat sampai di hotel, Aro langsung masuk ke kamarnya Amal dan langsung tepar di atas kasur. Amal pun memaklumi hal tersebut. Setelah itu scene berpindah ke pesawat. Amal masih menunggu jawaban dari Aro tentang kesalahan apa yang sudah dibuat. Namun Aro tetap tidak mau menjelaskan secara detail apa kesalahannya. Kemudian saat sampai di bandara, Amal yang berencana mengantarnya pulang tapi Aro tidak mau. Sesampai di rumah, Aro dicerca banyak pertanyaan dari ibunya dan neneknya. Namun dia tidak bercerita banyak. Setelah itu scene berpindah ke kediaman Amal. Dia tampak tenang karena habis jalan-jalan ke Delhi bersama Aro. Namun ayahnya juga bertanya kapan dia ingin menemui anak temannya. Tapi Amal tetap menolak dijodohkan. Kemudian scene berpindah ke sekolah. Teman-temannya Aro kaget bahwa Aro tidak jadi bertemu dengan presiden, padahal sudah sampai di sana. Lalu Aro tiba-tiba sesak napas dan pingsan. Dia langsung dibawa ke rumah sakit. Scene pun berpindah ke Amal yang menghadiri pesta pernikahan. Saat disuguhkan makanan, dia melihat makanan kesukaan Aro. Jadi dia mencoba menghubungi rumahnya. Neneknya Aro yang baru tiba di rumah langsung mengangkat teleponnya dan mengatakan kalau Aro sedang dirawat di rumah sakit. Amal pun langsung menuju ke sana. Saat sampai di rumah sakit, dokter mengantar ke ruangan Aro, serta disinilah pertemuan antara Vidya dan Amal kembali terjadi setelah belasan tahun. Amal yang sudah bertemu dengan Vidya jadi mengetahui kalau Aro adalah anak kandungnya. Karena dulu saat disuruh menggugurkan kandungannya, Vidya tidak melakukannya. Kemudian scene berpindah ke rumahnya Amal. Ayahnya mencari keberadaan putranya, namun pembantunya bilang Amal tidak pulang dari semalam. Ayahnya langsung menelpon asisten pribadi anaknya. Setelah mengetahui anaknya di rumah sakit, ayahnya langsung pergi ke sana. Setelah bertemu ayahnya, Amal berkata sejujurnya bahwa Aro adalah anak kandungnya. Ayahnya kaget saat mendengarnya. Dia masih tidak percaya dengan hal yang sudah terjadi. Namun Amal juga meyakinkan kepada ayahnya kalau Aro memang anak kandungnya. Saat Aro sadar, dia baru mengatakan apa kesalahan yang sudah dilakukan Amal pada waktu sebelumnya. Kesalahannya adalah Aro itu sendiri. Namun Amal hanya tersenyum saat mengetahuinya. Setelah itu kondisi Aro semakin membaik, jadi selang pernapasannya dilepas. Di satu sisi lawan politiknya Amal memberitahu media kalau Amal telah memiliki anak padahal dia belum menikah.
Semua orang di India jadi tahu tentang hubungan Amol dan Vidya yang telah memiliki anak. Ayahnya lalu meminta kepadanya untuk mengeluarkan statement kalau semua ini bohong. Katakan ke media kalau dia hanya membantu anak itu. Namun di saat Amol berkata di depan media, dia berkata sejujurnya kalau memang dia pernah mengamili pacarnya Vidya dan menyuruh menggugurkan kandungannya. Akan tetapi hari ini di depan seluruh media, Amol meminta maaf kepada Vidya dan ingin menikahinya. Vidya yang melihat itu masih belum mau memaafkan Amol. Dia masih kecewa kepadanya, namun Amol tetap berusaha mendekatinya. Saat Aro melihat ibu dan ayahnya masih marahan, dia berusaha mendamaikan mereka. Namun ibunya masih saja kekeh belum mau memaafkan ayahnya. Setelah itu Aro meminta kepada ibunya dan ayahnya untuk pergi meninggalkan ruangan. Saat Vidya masuk ke mobil, Amol juga mengikuti. Setelah supir mengantar Vidya ke rumah, baru akan mengantar Amol pulang. Namun saat pagi hari, Amol tidak pulang dan tidur di mobil. Vidya langsung mengajaknya masuk. Amol pun langsung membersihkan badan. Setelah itu dia melihat-lihat kamarnya Aro. Kemudian dia menemui Vidya. Amol tetap meminta maaf kepadanya, namun Vidya masih berat untuk menerima Amol kembali. Saat di rumah sakit, Aro yang melihat ayah dan ibunya masih marahan, dia tiba-tiba meminta kepada ibunya untuk saling memaafkan dengan cara berteriak. Ibunya dan Amol berusaha menenangkannya, namun tiba-tiba Aro sesak napas. Amol langsung gercep memanggil dokter untuk memeriksanya. Saat kondisi sudah stabil, temannya Aro datang bersama murid wanita yang dari awal film suka mendekati Aro. Rupanya dia ingin meminta maaf kepadanya. Karena saat awal masuk sekolah, saat pertama mereka bertemu, murid wanita itu malah lari ketakutan. Dari situlah dia merasa bersalah dan berusaha meminta maaf kepada Aro. Setelah melihat ketulusan murid wanita itu, Aro meminta kepada ibunya untuk berjabat tangan dengan Amol. Ibunya langsung menurutinya. Kemudian Aro meminta untuk mereka berputar untuk menandakan kalau mereka telah menikah. Mereka langsung melakukannya. Setelah ibu dan ayahnya selesai melakukan putaran, Aro menghembuskan nafas terakhirnya. Kemudian film pun selesai. Nah sobat, itulah alur cerita film yang berjudul Pa. Isi film ini seperti memberitahu kita kalau apapun tindakan atau hal yang kita lakukan di masa lalu pasti akan ada karmanya. Jika kita tidak merasakan karma tersebut, maka keturunan kita lah yang akan merasakannya. Jadi jangan pernah meremehkan karma dari Sang Pencipta. Setiap kebaikan pasti dibalas kebaikan. Begitu juga dengan kejahatan, pasti dibalas kejahatan juga. Memang benar, setiap manusia pasti tidak luput dari dosa dan kesalahan. Namun nanti ada waktunya kita harus mempertanggungjawabkan dosa dan kesalahan kita tersebut, agar kita tahu kebesaran dan kehebatan Sang Pencipta seperti apa. Oke sobat, terima kasih sudah menonton alur cerita film dari Nostalgia Film. Semoga kalian menyukainya. Dan aku meminta maaf jika masih banyak kesalahan saat membawakan alur filmnya. Thanks for watching and see you.